Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 86. 0821 9327 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Terima kasih atas khotbah dan pencerahan-pencerahan Bapak yang Bapak telah sampaikan selama ini yang sangat mengubah hidup pribadi saya juga keluarga kami. Pertanyaan saya begini Pak, saya sering melihat ada orang-orang yang berdiri di jalan-jalan dengan mengatasnamakan komunitas peduli bencana dan lain sebagainya. Mereka sering meminta sumbangan terus terang Pak, setiap kali saya melewati mereka saya sering dilema. Saya bingung Pak, apakah saya harus memberikan sumbangan atau tidak. Karena pernah mendengar dari teman sumbangan itu tidak benar. Diserahkan kepada yang tidak benar, diserahkan pada yang membutuhkan, jadi tidak diserahkan maksudnya. Ada juga yang bilang cara mereka itu tidak benar karena itu sama dengan memaksa orang, juga mengganggu orang yang melintas di situ. Sedangkan saya tidak mau menuduh dan menyimpulkan, karena saya tidak punya bukti, sedangkan ketika saya melewati mereka dengan pura-pura cuek dan seolah tidak melihat mereka, saya takut saya salah dan Tuhan marah. Mohon Pak, bagaimana seharusnya Pak? Karena hampir setiap hari saya melewati mereka. Ini Erwin Poso ya. Begini bro. Saudara jangan terintimidasi untuk apa yang tidak perlu terintimidasi. Bro ini orang baik. Asli orang baik. Dari cara Yum bertanya ini. Saya setuju. Cara-cara minta sumbangan begitu itu bukan cara yang elok dan sangat kemungkinan tidak sampai ke tujuan. Jadi baca hatimu saja, kalau kira-kira nggak ingin memberi, nggak usah memberi. Kalau kita memberi, kita pikirkan kita memberi untuk dia. Dia juga butuh hidup, ya udah kita beri untuk orang itu dan banyak-banyak tentunya. Jadi suara hati saja, ya. Kalau kita tidak memberi ya nggak apa-apa, jangan merasa bersalah. Kalau kita memberi, kita bayangkan untuk dia. Ada banyak saluran kok yang resmi untuk korban bencana itu banyak saluran. Tidak cara-cara begitu itu. Ya. Oke, 0895 33385 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Sebelumnya terima kasih Pak, pertanyaan saya sudah dijawab episode 31. Berikut pertanyaan lanjutan saya Pak, sederhana kok pertanyaannya. Hehehehe. Begini Pak, apakah bedanya suara hati, suara pikiran, suara roh jahat, dan suara Tuhan? Wah ini luar biasa. Luar biasa artinya saya menjawabnya perlu waktu panjang. Suara hati itu ada di dalam Nesyamah, di mana suara hati itu merupakan cara berpikir. How to make decision, how to choose. Nah suara pikiran itu bisa dua. Bisa pikiran daging, bisa pikiran roh. Pikiran roh ini pasti pikiran yang benar berdasarkan masukan kebenaran firman. Ya. Nah, sedangkan pikiran daging itu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang adalah gairah yang masih ada dalam diri kita dari manusia lama kita. Ada pikiran daging. Ya. Dan kita harus bisa membedakan antara pikiran daging dan pikiran roh ini. Paulus mengatakan aku tahu apa yang baik, itu pikiran roh. Tetapi yang jahat ada padaku, itu pikiran daging. Ya, oke. Suara roh jahat. Suara roh jahat sebenarnya pada dasarnya adalah pengaruh. Pengaruh yang kita peroleh dari apa yang kita lihat, kita dengar, yang muncul di pikiran kita. Pengaruh yang jahat, pengaruh yang tidak sesuai firman Tuhan.
Kebalikan dari suara roh jahat adalah suara roh Tuhan. Suara yang sesuai dengan firman Tuhan yang juga ada dalam diri kita. Jadi kita menghadapi pikiran roh, kita menghadapi pikiran daging. Lalu kita mendapatkan input pikiran jahat. Nah, pikiran jahat ini pasti kompromi dengan pikiran daging kita. Tapi pikiran roh kompromi dengan pikiran roh Allah. Ya. Mohon sertakan contoh dari tiap-tiap suara tadi, Pak. Misalnya kita bekerja. Kita memiliki kesempatan korupsi. Pikiran, kalau cara berpikir seseorang atau nuraninya kuat, itu pikiran rohnya kuat. Tidak korupsi. Tetapi daging berkata, kalau kamu tidak korupsi, kamu tetap naik motor. Kamu sudah kerja keras dan ternyata bos tidak peduli kamu. Nah, ini pikiran daging. Lalu melihat orang korupsi, aman tuh. Nah, ini suara roh jahat. Tapi sudah mendengar YouTube-nya Pak Eras. Hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Ah, itu suara roh Tuhan. Nah, itu ya. Contohnya jelas. Pak, jangan lupa diet ya. Oh, siap. Biar di Kota Kudus kita bisa ngopi bareng. Siap. Dan dari jauh tidak terlihat seperti angka 10. Saya angka 1 karena kurus dan Bapak angka 0. Hehehe. Ignatius dari Cilengsi. Siap bro. Emangnya sudah sekurus apa sih sampai kayak angka 1? Jangan-jangan kayak angka 2. Ya, jadi 20. Terima kasih bro atau Pak Ignatius. Ya, terima kasih. 0856 4706 dan seterusnya. Halo Pak, mau tanya apakah orang luar Kristen bisa masuk surga? Misalnya Islam, Buddha, dan lain-lain. Oh. Ikuti khotbah saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Ya, itu lengkap. 0812 53247 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya mau cerita dulu sedikit. Saya lupa tahun berapa, yang jelas beberapa tahun yang lalu. Ada mungkin 7 tahun yang lalu. Saya punya paman, beliau hamba Tuhan, juga beliau pernah bilang ke saya, kalau buah bungaran dalam hal ini penghasilan pertama dari gaji saya harus dibawa ke rumah Tuhan. Nah, waktu awal saya mulai bekerja, gaji pertama saya tidak bawa ke rumah Tuhan. Kemudian singkat cerita saya pindah ke perusahaan kedua. Itu pun gaji pertama saya tidak serahkan ke Tuhan. Juga terjadi lagi di perusahaan yang ketiga juga saya tempati bekerja. Perusahaan yang ketiga yang saya tempati bekerja. Setelah paman saya bilang kalau itu wajib saya kasihkan ke gereja, harus wajib diberikan ke gereja. Saya jadi berdoa bilang sama Tuhan kalau mau kembalikan itu. Tapi sampai sekarang saya belum kembalikan. Tapi itu buat saya jadi gelisah kalau ingat-ingat itu. Ya, kalau ingat-ingat itu lagi. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Sedikit tambahan, saya merasa jadi sulit sekali membayarnya. Karena kebutuhan juga banyak. Tolong doakan supaya saya diberi jalan keluar. Aduh. Ini loh penyakit ini. Tuhan itu tidak mempersoalkan buah sulung, perpuluhan itu. Hati saudara benar. Kalau sudah benar, persembahanmu sebesar apapun, berapa persen pun menyenangkan Tuhan. Walaupun kau berikan seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia, ya. Justru mesti kerja gaji pertama itu mestinya dikasih orang tua, bukan dikasih gereja. Orang tua yang tidak mampu khususnya. Kalau gereja itu segenap hidup kita untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan, tanggung jawab kita sepenuhnya lah, kita bekerja memang untuk Tuhan kok. Nah, banyak orang tuh ya, gaji pertama tidak diberikan ke orang tua dengan alasan untuk ongkos. Setelah bekerja 3-4 bulan, gaji naik, tidak memberi orang tua, alasannya mau kontrak, mau beli motor. Setelah beli motor beberapa bulan kemudian, duitnya tambah banyak, nggak bisa kasih orang tua, Mam.
Karena mau buat nyicil mobil. Sekarang teman-teman naik mobil, saya nggak naik mobil, nggak enak. Nah, beli mobil. Udah naik mobil, banyak duit. Aduh, Mam, belum bisa ngasih Mama karena rencana mau menikah. Setelah menikah, punya gaji tambah besar. Aduh, Mam, kita sudah nikah, belum punya rumah. Belum bisa bantu Mama ya, mau beli rumah. Lalu, setelah beli rumah, Mama meninggal. Tuh. Jadi begitu tuh. Banyak anak-anak itu begitu. Justru gaji pertama mesti dibagi ke orang tua. Bukan untuk gereja. Gereja itu segenap hidup kita. Tentu gereja yang tahu diri. Gereja yang betul-betul kerja untuk Tuhan. Kita mengawal gereja sepanjang umur hidup kita. Gereja yang benar loh. Gereja yang benar, gereja yang tidak ngomongin duit. Gereja yang ngomongin kesucian hidup, langit baru, bumi baru. Dan menolong orang susah. Oke? Saya kira cukup itu. Jadi kesel saya. Aduh, Bapak. Oh ya, udah jangan merasa berdosa lagi. Bilangin Tuhan, aku udah dengar kata Pak Eras, saya ikuti Pak Eras. Ya. Percaya yang saya katakan ini benar. Ya. Sudah, enggak usah rasa bersalah memberikan buah sulung atau persembahan itu. Tapi nanti kalau Anda diberkati, bela gereja Anda itu, dukung gereja Anda dengan pengorbanan yang tidak terbatas. Tapi ingat orang tua dulu. 2, hidupmu jangan jadi beban. 3, keluarga besar. 4, masyarakat sekitarmu. Gereja harus kita lindungi, kita jagai, kita kawal. Amin. 0813 35 11 2 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya benar-benar diubahkan cara berpikir dengan selalu mengikuti pengajaran Bapak. Walau awalnya saya belum siap, tapi dengan sering mengikuti saya jadi merasa tidak terikat dengan duniawi. Tapi saya harus menyelesaikan kewajiban saya dan harus bertanggung jawab menyelesaikan hutang-hutang saya, dan kalau masih diberi kesempatan hidup, saya mau fokus dengan apa yang saya miliki, baik pekerjaan maupun harta dunia yang saya miliki untuk dikembalikan baik kemuliaan Tuhan Yesus. Tolong Pak Eras bantu doa. Ini ya saya kasih tahu, you catat ucapan saya. You akan pasti bisa mengembalikan uang hutang Anda. Pasti bisa. Asal jangan berbuat dosa lagi. Ya. Asal jangan berbuat dosa lagi. Ingat, jangan sombong. Jangan jatuh ke kesombongan. Jangan punya hobi-hobi yang makan duit. 3, jangan jatuh ke seks. Oke? Lakukan ini. 0859 4635 5 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, apabila kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah mati, apa maknanya? Saya pernah mendengar artinya kita bertemu dengan setan. Jadi jangan dihiraukan dengan mimpi tersebut. Benarkah? Dalam mimpi, apa roh kita keluar dari tubuh ini, tapi kembali lagi ke tubuh. Apabila kita mimpi buruk, apa ada tanda-tanda yang kurang baik? Terima kasih Pak Eras. Saya jawab yang belakangan dulu. Mimpi bisa menjadi sarana Tuhan berbicara kepada kita. Tapi mimpi juga merupakan aktivitas jiwa kita di bawah sadar yang tidak ada artinya. Jadi ya aktivitas jiwa di bawah sadar. Jadi tidak perlu kita persoalkan soal mimpi. Apakah waktu mimpi roh kita keluar? Sejauh yang saya tahu sampai sekarang tidak. Kalau roh kita keluar kita mati bro. Ya. Lalu maknanya mimpi dengan orang mati apa? Saya tidak tahu. Katanya kita bertemu dengan setan. Belum tentu. Kalau kita mikir-mikir, aduh papa dulu seandainya masih hidup, pasti saya ajak jalan-jalan ke sini. Malamnya bisa mimpi tentang papa yang almarhum. Wah, ini wajah seperti kakek saya ya. Malamnya mimpi tentang kakek. Bisa saja itu aktivitas di bawah sadar. Ya, maksud saya aktivitas jiwa kita di bawah sadar. Bisa juga ada pesan-pesan Tuhan. Tapi kalau itu mimpi dari Tuhan, Anda tercengkerami. Anda merasa gentar. Kalau Anda tanyakan itu mimpi jadi begitu nyata hidup. Bahkan bertambah. Dan pasti berdampak positif. Tuhan memberkati. Salam Pak Eras, apakah tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan itu sama? Sama. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang mulia. Sama. Di dalam Matius 24 ayat 1-14. Apakah maksudnya
khususnya di ayat 8. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Buka dulu ya, Matius berapa tadi? 24. Matthew 24 1 sampai khususnya 8. Matius 24 ya. Saya salah mencet. 24 ya. Oke. Ini soal tanda-tanda akhir zaman ya. Kalau ayat 8 semua ini ya harus terjadi untuk memulai zaman baru ya. Penderitaan ini akan memulai zaman baru ya. Itu kalau di dalam bahasa aslinya itu penderitaan yang akan memulai zaman baru. Sebelum zaman baru penderitaan ini akan dialami. Itu kalau dalam bahasa aslinya Odin. Odin. Itu the pain of childbirth. Jadi penderitaan ibu yang melahirkan. Ya. Penderitaan ibu yang akan melahirkan. Akan tetapi semua itu barulah penderitaan menjelang zaman akhir. Penderitaan sebelum Tuhan datang, ya. Penderitaan karena seperti ibu melahirkan. The pain of childbirth. Jadi penderitaan sebelum anak dilahirkan, ibu menderita ya. Dari sakit, lebih sakit, sangat sakit sekali. Penderitaan juga begitu. Makin dahsyat ini penderitaan yang dialami manusia. Makin dahsyat itu bencana, lalu Tuhan datang. Itu maksudnya, ya, Odin, ya, the pain of childbirth. Itu maksudnya ya. Jadi akan ada bencana-bencana terus, makin memuncak baru Tuhan datang. 0822 92 13 7 sekian. Salam Pak Eras, mohon penjelasannya karena saya masih belum paham Pak. Sebagaimana yang Bapak sampaikan dalam khotbah Bapak bahwa jika manusia pertama tidak jatuh dalam dosa, maka bumi ini adalah Firdaus. Firdaus, surganya. Korelasinya dengan firman Tuhan bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau tubuh kemuliaan. Apabila ini berarti bahwa ketika manusia pertama jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sebelumnya, memiliki tubuh kemuliaan yang tidak ada darah dan daging. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Yang pertama, sebelum manusia jatuh dalam dosa yang saya pahami, itu tubuhnya tubuh kemuliaan seperti yang Yesus miliki waktu bangkit. Makan, minum, tapi nggak mati. Makan, minum, tapi abadi. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami proses penuaan dan mati. Oke, dan kalau dikatakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ini harus dilihat konteksnya. Ya. Kalau itu di 1 Korintus pasal 15, kalau itu ada di 1 Korintus pasal 15, kita lihat dulu ya saudara. Saya itu sering spontan ya. Kalau kita melihat di ayat ini, bahwa itu bicara mengenai bagaimana permulaan, maksud saya ketika Tuhan datang tubuh kita akan diubah dalam sekejap, ya. Tubuh kita diubah dalam sekejap. Ya. Sebab dalam sekejap mata tubuh kita akan diubah, ya. Ada ayat lagi yang mengatakan hal ini dalam kitab Roma. Maksudnya adalah bahwa satu, bicara kerajaan Allah itu bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Satu. Dua, bicara soal darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa darah dan daging yang fana ini harus diubah sebelum masuk kerajaan Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi Adam dan Hawa pakai darah daging seperti kita. Sebelum jatuh dalam dosa, tapi tidak mati. Setelah jatuh dalam dosa, seperti kita, tapi bisa mati. Nah, maka dikatakan tubuh kemuliaan sama dengan
tubuh kebangkitan atau tubuh kekal. Oke, terus terang saya sangat bersyukur telah dipertemukan dengan khotbah Bapak yang terus mengubah mindset saya dan hidup saya dan keluarga saya. Kami sekeluarga dengan tekun terus mengikuti setiap seri khotbah yang khotbah Bapak di YouTube. Saudara juga adalah bagian hidup saya ya. Saya selalu doa dan selalu saya menyerahkan semua pecinta suara kebenaran, termasuk yang nulis ini. Saya mempertahankan semua saudara yang mencintai suara kebenaran. Biar saya dibully, disesat-sesatkan. Wah, hatersnya banyak. Tapi saya percaya ada orang-orang yang mempercayai saya dan mengerti bahwa yang saya sampaikan itu kebenaran dan mengubah. Dan nanti di surga, wah saya akan memimpin pasukan ini. Memimpin kelompok ini. Makanya saya sejak di dunia sudah doa terus untuk pecinta suara kebenaran. Ya. Doa kami selalu agar Tuhan terus memberkati Bapak beserta keluarga dan pelayanan juga. Kiranya diberi umur panjang, umur yang panjang untuk terus menjadi berkat bagi lebih banyak jiwa yang haus kebenaran yang murni. Amin. Terima kasih Pak untuk 0822 92 13 7 dan seterusnya. Terima kasih. Dengan adanya Anda bertanya Alkitab menjawab ini, jujur saja hati saya makin mencintai pecinta suara kebenaran. Karena ada sambungan dari tulisan itu, hati saya sering tersentuh. Ternyata banyak orang juga yang sayang saya dan mempercayai saya walaupun waduh di dunia ini saya sudah dikatai sesat oleh sekelompok orang. Mereka tidak mendengar khotbah saya dengan utuh. Mereka itu fitnah saya. Tapi saudara tidak percaya fitnah itu. Tidak sedikit yang kemarin itu bapak-bapak yang bertobat waktu di Jakarta jadi kuli lalu bertobat, lalu jadi Kristen. Ada pertanyaan itu. Dia dari non-Kristen, saudara. Nah, saya telepon dia. Ternyata sekarang jualan dia. Jualan mie. Wah, saya senang sekali. Ya. Ini jadi keluarga saya juga. Ya, puji Tuhan. 0817 0 334 dan seterusnya. Selamat pagi Pak Era, saya dari kecil sudah sekolah minggu. Sampai tua gini jadi tiap minggu ke gereja semua anak. 3 anaknya, juga suami. Bertahun-tahun yang lalu saya melakukan dosa yang pasti menurut manusia adalah tidak berampun. Tiap ingat dosa, saya menyesal, takut. Saya sudah minta ampun sama Bapak. Kadang saya percaya Bapak di surga mengampuni, tapi saya tidak bisa mengampuni diri sendiri. Tiap kali saya ingat misalnya di gereja bertemu dengan teman-teman dimanapun saya merasa saya paling berdosa dan di antara mereka. Saya berhenti dulu. Jangan begitu. Jangan begitu. Kenapa? Tuhan sudah mengampuni ibu, kok ibu nggak mengampuni diri sendiri? Emangnya ibu lebih besar dari Tuhan? Kalau ibu ketemu Tuhan, ibu berkata, Tuhan, aku ingat dosaku itu Tuhan. Tuhan bisa berkata, yang mana ya? Yang itu loh Tuhan, aku gak bisa lupa, aku menyesal sekali. Tuhan berkata, yang mana ya? Maksud Tuhan lupa sih tahun 2000, tahun 1999 sekian itu lupa. Yang mana ya? Maksud Tuhan lupa? Lah saya melupakan. Tuhan aja melupakan kok. Jadi ibu jangan ingat-ingat lagi dong. Tidak ada catatannya lagi. Ibu harus berani head to head dengan suara itu dan berkata, pergi kamu, aku tidak mau urusan sama kamu. Itu ya. Saya tahu GSKI baru Januari tahun 2020 ya. Saya dengar khotbah Bapak, tapi yang membuat saya sekarang tidak dikejar-kejar dosa. Oh udah enggak. Tidak dikejar-kejar dosa, ketakutan. Adalah karena saya dengar Abam. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Di mana ada kasus yang seperti saya, di mana Pak Eras menjawab dengan lugas. Bapak-bapak mengampuni, melupakan. Saya merasa plong. Tidak dikejar-kejar dosa yang sudah puluhan tahun. Juga Pak Eras bilang film yang diputarkan tentang perbuatan kita. Dulu saya ketakutan. Tapi Pak Eras bilang kalau sudah minta ampun, film perbuatan itu dihapus. Tidak ada lagi. Lega, saya lega. Jangan. Juga Pak Eras bilang tentang penghakiman. Bahwa yang dihakimi itu karakter kita yang meleset.
tidak serupa Yesus. Jadi sekarang begitu saya meleset, saya langsung minta ampun. Saya tiap hari dengarkan Abam, Anda bertanya kita menjawab, yang membebaskan saya. Thanks Pak Eras, panjang umur, sehat, kuat selalu, tambah berhikmat dari Tuhan. Ada tangan 5 begini. Oke, saya juga 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ibu, terima kasih ya. Ibu buat saya semangat ini. Mengasuh Anda bertanya kita menjawab ini ya. Oke, 08589114 dan seterusnya. Oke, ibu-ibu usia 50 tahun. Salam Pak Erastus, saya punya penyakit jantung 2 ring, bad cholesterol, dan penyakit lainnya. Saya bersyukur mendengar khotbah-khotbah Bapak ketika swing smooth itu datang karena sakit saya. Ketika melihat suami masih HP dan HP, ketika Bapak mengajarkan untuk diam, dan berdoa. Ketika aku merasa diacuhkan, saya tidak mempunyai anak dan bukan salah saya. Suami saya ada masalah. Saya bertahan di pernikahan ini karena saya ingin tinggal di LB3. Siap Bu, gak punya anak, gak masalah Bu. Amin Bu, amin. Saya belajar bersyukur sebagai istri, sebagai wanita dewasa. Tidak ingin menyerah. Karena ketika bad moodnya lagi buruk ya, saya datang. Saya berjuang untuk mendengarkan khotbah dan berdoa. Saya cuma mau ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk khotbah-khotbah Bapak yang begitu menguatkan saya. Tuhan berkati Bapak dan seluruh keluarga. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah ibu-ibu yang mandul, yang tidak punya anak. Ibu menjadi kekasih Tuhan. Suami mainnya HP. Lalu ibu diam. Aduh puji Tuhan lah ini. Ya udah nggak apa-apa ya, nggak punya anak karena suami ya, nggak apa-apa. Oke. 0812-8877 sekian. Salam Pak Eras, sebelumnya sangat berterima kasih saya ini atas kebenaran murni yang Bapak sampaikan. Sungguh harta yang sangat berharga buat hidup kekal saya kelak. Saya bertanya, apakah dalam kekristenan mengenal istilah pahala? Soalnya saya pernah mendengar Bapak berkata, redeem your time. Terus apakah itu mencapai standar masuk LP3 ada satu ukuran ya Pak, perkenanan Tuhan. Nah ini luar biasa. Tuhan mengajar kita berkenan, Tuhan memberi kesempatan kita melayani, dan kalau kita sambut kesempatan ini, kita rela berkorban, berjuang, ada reward. Kalau digunakan kata upah bisa, pahala bisa. Tapi Alkitab mengatakan menggunakan kata upah. Jadi kalau Alkitab menggunakan kata upah, ya upah seperti gaji. Tapi harus tahu bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, saudaraku. Jadi jangan saudara salah. Kita memang mendapat upah, tapi bukan karena upah itu kita setia. Setiap kesetiaan pasti mendapat upah, tapi bukan karena upah itu kita setia. Ya, kalau kita membaca Alkitab, ya, Tuhan berkata, kamu jangan senang, kamu ngusir setan, tetapi berbahagialah namamu tertulis di surga atau upahmu besar di surga. Upahmu, ya. Upah itu mistos dalam bahasa Yunani. Mistos, wages, hire, gaji. Reward, wages, hire. Bener kan? Nggak apa-apa ya. Setiap kesetiaan dapat upah, tapi bukan karena upah itu kita setia. Orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus sebagai penjahat politik dalam hidupnya baik. Sehingga Tuhan Yesus berkata, engkau bersamaku di Firdaus. Tapi dalam program Tanya Jawab kemarin, Pak Eras bilang orang yang bunuh diri bisa masuk surga tidak berdasarkan pergumulan dia dengan Tuhan. Saat-saat terakhir penentuan masuk surga, mohon penjelasannya Pak. Nah, mesti dengarnya lengkap ya. Ini siapa nih? NN. Begini, saya tidak mengatakan bahwa penjahat di samping salib Tuhan itu sebagai penjahat politik dalam hidupnya baik. Belum tentu hidupnya baik. Tapi bukan penjahat kriminal, tapi belum tentu baik.
Tetapi kebaikannya dia itu di ujung hidupnya membela Yesus, mengaku dirinya orang berdosa, dan minta bersama dengan Tuhan di surga. 3 itu. Ya. Nah, kemarin dalam tanya jawab, Pak Eras bilang orang yang bunuh diri bisa masuk surga. Bisa. Tapi kita tidak tahu menit-menit terakhir. Misalnya contoh begini. Seorang wanita diperkosa. Dalam kondisi stres berat. Dia bukan orang jahat. Dia bunuh diri. Tuhan akan izinkan dia mati gampang? Belum tentu. Dalam keadaan sekarat itu, dia masih bisa berdialog dengan Tuhan. Nah, ini maksudnya. Bagaimanapun tetap ada kasus-kasus tertentu. Ya, yang bisa membuat dia masuk surga tapi anggota masyarakat. Gimana Grand Lady Di? Yang jalan dengan pacarnya. Tabrakan. Dia sempat dibawa ke rumah sakit dari apa yang dikisahkan. Oke, dikisahkan. Lalu dia masuk neraka. Kita tidak tahu menit-menit terakhir Lady Di berdoa. Kita kan juga rasanya tidak melihat bahwa dia itu jahat. Yang selingkuh itu menurut koran ini, menurut berita, suaminya dulu. Suaminya yang nakal. Malah dianya tidak nakal. Tapi karena suaminya nakal, dia pacaran lagi tuh. Ya, kira-kira gitu kan, saudara? Jadi, saudara, kita tidak boleh mengatakan semua orang yang bunuh diri pasti masuk surga. Ingat kalimat saya, biasanya. Sebagian besar. Pada umumnya. Tapi tidak mutlak semuanya. Oke? Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode mendatang. Haleluya.